Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan saya Perkenalkan saya Muhammad Muhammad Ramlan Rangga Adi dengan dengan tema kosmosan episode 3 1,5. Kali Hari ini ini saya saya akan tentang menjelaskan tugas teori peluang, peluang yaitu yaitu tentang tentang variabel. variabel acak. Oke, Oke, di di sini sini kita kita udah udah langsung masuk ke soal. soalnya. Misalkan Misalkan sama sama dengan I, dengan C mewakili mewakili hasil barang dari sebarang dari dua, dua. nah, Nah, ada pada empat empat sisi sisi seperti seperti pada pada contoh contoh 2.1. 2.1 buatlah Buatlah tabel PDF tabel PDF dan dan gambarkan gambarkan ke PDF-nya PDF-nya untuk untuk variabel variabel acak acak Y, Y, E sama sama dengan I dengan I plus plus J. J. Oke, Oke, di di sini sini kita kita udah udah buat buat tabel 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 distributif distributif antara antara I I dan J dan J. ketika Jika satu satu tambah tambah satu satu sama dengan sama dua, dua, dua tambah tambah dua dua empat, empat, dua tambah tambah satu satu tiga, sampai sampai titik titik maksimalnya maksimalnya 4 4 tambah tambah 4 4 8. 8. Oke, Oke, kita kita lanjutkan. lanjutkan. Di Di sini sini PDF PDF yaitu yaitu ketika ketika peluang peluang Y Y sama sama dengan Y kecil, kecil, maka maka kita kita punya punya hasil hasil dari dari peluang yang peluang kecil Y tersebut. kecil. Sehingga di Sehingga sini di sini ketika ketika PDF-nya PDF-nya Y Y sama sama dengan dengan 2, 2, maka maka penjumlahan penjumlahan I Y tambah J tambah J yang yang hasilnya hasilnya 2 2 hanya hanya 1,1. 1,1. Ini jadi peluangnya 1/16. 1/16. Begitupun Begitupun ketika ketika Y Y sama sama dengan dengan 3, 3, ada ada dua dua peluang, peluang yaitu yaitu 2 per 2 per 16. 16. Ketika Y Ketika Y 4, 4 ada ada 3 3 dari dari 16 16 tahap. tahap, Sehingga peluangnya peluangnya 3 per 3 per 16. 16. Ketika Y sama dengan 5, 5 ada ada 4 4 tahapan. tahapan. Ketika Y Ketika Y sama sama dengan dengan 6, 6 ada ada 3 3 tahapan. tahapan. Ketika Ketika peluang Y peluang Y sama sama dengan dengan 7, ada 7 2 ada 2 tahapan. Dan tahapan. Dan ketika Y ketika sama Y dengan sama 8, dengan 8 ada ada 1 1 tahapan. tahapan. Hingga Sehingga peluangnya peluangnya ada ada ini ini ketika kita ketika kita jumlahkan jumlahkan hasilnya hasilnya 16 per 16. 16. Ini Ini adalah adalah bentuk bentuk lainnya lainnya ketika Y ketika Y sama sama dengan dengan Y kecil, kecil, ini Y-nya ini sama Y dengan sama dengan 2, 2, 1 per 16, 16, kemudian dan 3, 3, 2 per 2 per 16, 16, Y Y sama sama dengan dengan 4, 4, 3 per 16, sama sama seperti apa seperti yang apa saya yang saya jelaskan jelaskan. tadi. Oke, Oke, sekarang kita sekarang kita masuk masuk ke ke CDF. CDF, Nah, yaitu, nah nah dari dari sini sini kita kita udah udah jelasin bahwasanya bahwasanya CDF CDF itu itu ketika ketika F F, Y Y kurang kurang dari dari sama sama dengan dengan Y Y kecil. kecil. Sehingga Hingga di di mana mana ketika ketika Y Y sama dengan sama 2, dengan 2, ini ada Y super sama 16, 16, ini Y sama sama dengan dengan 3, 3, ada ada hasil dari hasil dari peluang peluang Y Y sama sama dengan dengan 3 3 dan dan ditambah ditambah Y sama dengan Y 2. sama dengan 2. Hingga Hingga Y Y kurang dari kurang sama dari sama dengan dengan 3, 3, 3 per 3 per 16. 16. Itu pun Itu pun ketika ketika Y-nya Y-nya kurang kurang lebih lebih kurang kurang dari sama sama dengan dengan 4, 4, kurang dari kurang sama dari dengan sama dengan 5, 5, kurang dari kurang sama dari sama dengan dengan 6, 6, kurang dari kurang dari sama sama dengan dengan 7, 7, kurang dari kurang dari sama sama dengan dengan 8. 8. Sini ada Ada penjumlahan jumlahan dari dari F3 F3 ditambah ditambah Y Y sama sama dengan dengan 4, 4, penjumlahan penjumlahan peluang peluang F5 di, F5 eh, peluang peluang hasil hasil dari dari peluang peluang F4 F4 ditambah ditambah Y Y sama sama dengan dengan 5 5 sampai sampai jadi ketika di F8, F8 peluang peluang dari dari hasil hasil dari dari F7 F7 ditambah ditambah dengan dengan Y Y sama sama dengan dengan 8. 8. Oke. Sini Sini juga juga kita kita udah udah ambilin ambilin ketika Y ketika Y kurang kurang dari dari 2, 2, Y di Y di antara antara 2 dan 2 dan 3, 3, Y di Y di antara antara 3 dan 3 dan 4, 4, hingga hingga Y Y lebih besar sama lebih dengan besar 8, sama itu dengan 8 pasti. itu pasti aku. Oke, Oke. ini Ini adalah adalah bentuk bentuk grafiknya grafiknya teman-teman. teman-teman. Mulai Mulai dari dari titik titik ke ke titik titik yang yang tidak tidak terbatas. terbatas. Oke, kayak gitu. Itu Karena karena di di sini sini tidak ada tidak ada sama sama dengannya dengannya juga, juga, maka maka tidak tidak tertutup. tertutup. Oke, Oke, mungkin itu itu aja aja dari dari saya. saya. Kurang Kurang lebihnya lebihnya mohon mohon maaf. maaf. Terima Terima kasih kasih. dan Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama
Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfandi dengan NRP 50022311128. Izin menjelaskan terkait contoh soal yang saya kerjakan, yaitu nomor 1B di bab 2. Distribusi variabel acak Z sama dengan I kurangi J dari dua dadu tetrahedral. Oke, uang sampel dan variabel acak. Jika E kita anggap sebagai IJ, di mana I adalah hasil dari perlemparan dadu yang pertama, dan J adalah angka yang keluar dari pelemparan dadu yang kedua, yang dimana diberikan diberikan dadu dengan 4 sisi, di mana isinya adalah 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini adalah soal yang saya dapat. Langsung saja, diketahui dua dadu tetrahedral 4 sisi digulingkan masing-masing dengan angka 1, 2, 3, 4, dan kita dapatkan orang sampel S adalah semua pasangan dari IJ, di mana IJ adalah elemen dari 1, 2, 3, 4. Maka kita dapat orang sampelnya 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. Variabel acak Z didefinisikan sebagai ZE sama dengan I dikurangin J untuk setiap sama dengan IJ elemen dari semesta ini, di mana I adalah hasil dari angka yang keluar di pelemparan pertama dan J adalah hasil dari pelemparan yang kedua. Oke, kita masuk ke distribusi peluang Z-nya. Nilai Z untuk setiap hasil IJ dan peluangnya adalah sebagai berikut. Saya berikan tabel, di mana satu-satu jika variabel ajaknya jadi 0, dengan peluang jelas 1/16, 1, 2, -1 dengan peluang 1/16, 1,3 di mana variabel acaknya -2, 1/16, 1,4, -3, 1/16, 2,1 di mana variabel acaknya 1 dengan peluang 1/16, 2,2 variabel acaknya adalah 0 dengan peluang 1/16, 2,3 -1, 2,4 -2, 3,1 variabel acaknya 2, 3,21, 3,30, 3,4 -1, 4,13, 4,22, 4,31, 4,40. Sehingga kita dapatkan tabel distribusi yang kita buat sebagai frekuensi dengan Z variabel acaknya adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Dengan frekuensi -3 ada 1, -2 ada 2, -1 ada 3, 0 ada 4, 1 ada 3, 2 ada 2, 3 ada 1. Peluangnya kita dapat hitung dengan mengalihkan peluang dari peluang awal, yang dimana semuanya ini adalah peluangnya sama, 1/16, dikalikan dengan frekuensi. Yang kita dapat adalah peluang variabel acak -3 itu 1/16, peluang variabel acak -2 itu 2/16, atau kita bisa ringkas jadi 1/8, peluang acak -1 itu adalah 3/16, peluang acak 0 adalah 4/16 atau 1/4, peluang acak 1 adalah 3/16, peluang acak 2 adalah 2/16, peluang acak 3 adalah 1/16. Sorry, bukan peluang variabel acak. Oke, fungsi distribusi kumulatif. Kita buat langsung ke CDF. Sebagai CDF didefinisikan sebagai FZ, di mana dengan Z variabel acaknya ini, yaitu peluang Z kurang dari Z. Nilainya adalah 0 jika Z kurang dari -3. 1/16 -3, Z -2. Jadi 0 tambah 1/16. Ini jadi 1/16 tambah 2/16. Nanti ini jadi 3/16. 3/16 ditambah 3/16 jadi 6/16. Jika -1 antara 0, ini -1 antara 0. 10/16 sama dengan 5/8. Ini didapat dari 6/16 tambah 4/16. Terus 13/16 didapat dari 10/16 tambah 3/16. 15/16 itu didapat dari 13/16 ditambah 2/16. Terus 1 adalah peluang total yang didapat. Nah, dari fungsi distribusi CDF yang saya berikan, maka saya dapat tabel CDF-nya adalah bagaimana berikut. Dimana jika dia kurang dari 3 akan menjadi 0. Jika dia sudah masuk ke -3, maka dia akan memiliki peluang 1/16, ini 2, ini kan di bawahnya 2, di antara 2 dan 0, maka 1/16. Kalau sudah di antara -2 sampai -1 jadi 3/16. Di antara -1 dan 0 jadi 6/16. Di antara 0 sampai 1 jadi 10/16. Di antara 1 dan 2 menjadi 13/16. Di antara 2 dan 3 menjadi 15/16. Dan di
lebih dari 3 menjadi 16/16, atau bisa dibilang kemungkinannya adalah 1, yang dimana itu pasti terjadi. Mungkin sekian yang dapat saya berikan penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Manyu dengan RP 017. Di sini terdapat soal ada dua pasangan angka atau bilangan dari 2 dadu 4 sisi yang diminta untuk mentabulasikan PDF dan grafik CDF-nya. Pertama dicari nilai dari W dulu, di mana W adalah I min C kuadrat dikuadratkan, didapatkan hasil seperti berikut, dan didapatkan ruang keadaan 0,1,4,9, dan dari ruang keadaan didapatkan PDF, yaitu untuk 0 bernilai 4/16, yaitu ini, dan ini. Ini 0, 0, 0. Dan 4 tadi juga ada 4, 1 ada 6, 9 ada 2. Sehingga semua PDF-nya ada sebagai berikut. Dan jika dibentuk dalam suatu fungsi, akan berbentuk seperti ini. 4/16 untuk Y sama dengan 0 atau 4, 6/16 untuk Y sama dengan 1, 4/16 untuk Y sama dengan 9, dan 0 untuk Y lainnya. Dan dari PDF didapatkan CDF. Ingat, perlu diketahui bahwa rumus dari CDF sendiri adalah penjumlahan dari PDF-nya, yaitu ini, dengan EI kurang dari Y tadi. Dan didapatkan CDF-nya sebagai berikut. 0 untuk Y kurang dari 0, bernilai 4/16 untuk Y kurang dari 1 dan lebih besar sama dengan 0, dan seterusnya hingga bernilai 1 pada Y sama dengan lebih besar sama dengan 9. Dan berikut grafiknya, ini harusnya berbentuk seperti ini. Ini lurus dan berlubang di arah 1. Ini mengisi dan berlubang di arah 4. Dan ini lurus dan berlubang di arah 9. Dan akan bernilai 1 untuk seluruh Y. Ini sebenarnya Y. Dan ini fungsi dari Y tadi. Seperti, hingga didapatkan grafik CDF-nya, yaitu ada lagi kurang untuk yang bernilai 0 di sini, kurang dari 0. Ini akan bernilai 0 untuk sampai ke min tak hingga, atau yang semua Y kurang dari 0. Jadi untuk CDF-nya sebagai berikut, grafik CDF bernilai 0 untuk Y kurang dari 0, bernilai 1/4 untuk Y lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 1, dan bernilai dari sini 10/16 atau 5/6, 5/8 untuk Y lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil 4, dan 14/16 untuk Y lebih besar dari 4 dan Y kurang dari 9, serta sama dengan 1 untuk Y lebih besar sama dengan 9. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Vincenzi dengan NRP 500223170. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu soal yang diberikan sebagai berikut. Sometimes it is desirable to assign numerical code values to experimental responses that are not basically of numerical type. For example, in testing the color preferences of experimental subjects, suppose that the colors blue, green, and red occur with probabilities 1/4, 1/4, and a half, respectively. A different integer value is assigned to each color, and this corresponds to a random variable x that can take on one of these 3 integer values. Can f of x defined as 1/4 to the absolute value of x times 1/2 to the
to the 1 minus absolute value of x for x equals -1, 1, and 0 be used as PDF for this experiment. Jadi pada intinya pertanyaan ini menanyakan apakah fungsi f yang didefinisikan pada soal bisa digunakan sebagai PDF untuk eksperimen yang telah dijelaskan di atas. Untuk menjawabnya, kita tahu bahwa f of x merupakan PDF discrete untuk eksperimen ini jika dan hanya jika f-1, f1, dan f0 itu lebih besar sama dengan 0, dan jumlahannya f-1 tambah f1 tambah f0 itu harusnya 1. Serta untuk agar PDF ini relevan dengan eksperimen yang diberikan pada soal, makalah dua elemen dari -110 dari variabel acaknya harusnya terpetakan ke seperempat, dan satu elemen dari -110 terpetakan ke setengah oleh f. Maka pertama akan kita tunjukkan dulu bahwa f-1, f1, dan f0 itu lebih besar sama dengan 0. Perhatikan bahwa untuk f-1, maka sesuai definisi di atas, berarti f-1 sama dengan seperempat pangkat mutlak -1 dikalikan setengah pangkat 1 dikurangi mutlak -1. Yaitu sama dengan seperempat pangkat 1 kalikan setengah pangkat 1 kurangi 1, yaitu sama dengan seperempat kalikan setengah pangkat 0. Maka sama dengan seperempat dikalikan 1 sama dengan seperempat, yaitu lebih besar dari 0. Selanjutnya untuk F1 sama seperempat pangkat mutlak 1 dikalikan setengah pangkat 1 dikurangi mutlak 1 sama dengan seperempat pangkat 1 kalikan setengah dipangkatkan 1 kurangi 1 sama dengan seperempat dikalikan setengah pangkatkan 0. Yaitu seperempat kalikan 1, yaitu seperempat. Yang lebih besar dari 0 juga. Untuk yang terakhir F0 sama dengan seperempat pangkatkan mutlak 0 kalikan setengah pangkat 1 dikurangi mutlak 0, yaitu seperempat pangkat 0 kalikan setengah pangkat 1 kurangi 0, yaitu 1 kalikan setengah pangkat 1, yaitu 1 kali setengah sama dengan setengah yang lebih besar dari 0 juga. Jadi dari hasil ini kita telah membuktikan bahwa untuk f-1, f1, f0 itu semuanya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa penjumlahannya f-1, f1, dan f0 itu sama dengan 1. Sesuai, berarti ini f-1 tambah f1 tambah f0 itu sama dengan seperempat tambah seperempat tambah setengah dari perhitungan sebelumnya, itu sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa penjumlahannya f-1, f1, f0 itu sama dengan 1. Yang terakhir akan kita tunjukkan kalau dua elemen dari -110 itu terpetakan ke seperempat, serta satu elemen dari -110 ini terpetakan ke setengah oleh f. Dari hasil sebelumnya kita dapatkan bahwa f-1 itu seperempat, f1 sama seperempat, dan f0 itu setengah. Jadi jelas dari sini kalau dua elemen dari -110 yaitu -1 itu terpetakan ke seperempat, dan f0 yang terpetakan setengah artinya satu elemen dari -110 yaitu 0 terpetakan ke setengah oleh f. Jadi kita telah membuktikan kalau dua elemen dari -110 itu terpetakan ke seperempat, dan satu elemen dari -110 itu terpetakan ke setengah oleh f. Jadi kita dari hasil 1, 2, 3, kita bisa simpulkan kalau f of x, fx ini merupakan PDF discrete yang relevan untuk eksperimen ini. Dan terlebih lagi, kalau kita mengkodekan biru, hijau, merah secara berturut-turut sebagai BHM. Terus kita definisikan juga variabel acak X yang memetakan BHM ini ke suatu bilangan real. Maka ada dua kemungkinan, yaitu XB sama dengan -1, XH sama dengan 1, XM sama dengan 0. Ini karena F dari -1 itu seperempat, yang merupakan peluang dari biru. Terus F1 juga seperempat, yaitu peluang dari hijau. Dan F0 itu sama setengah, itu peluang dari merah. Atau bisa juga XB sama dengan 1, XH sama dengan -1, atau XM sama dengan, dan XM sama dengan 0. Ini karena F1 itu juga seperempat, yaitu peluang dari biru. Terus F-1 juga seperempat, yaitu peluang dari hijau. Dan terakhir F0 yaitu sama dengan setengah, yaitu peluang dari merah. Jadi ada dua kemungkinan ini yang relevan dengan eksperimen di atas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Farok dengan RP 500223151.
Saya akan menjelaskan mata kuliah TOEFL nomor 9 dengan soal seperti ini. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang nomor B, yaitu diberikan suatu fungsi X sama dengan 2X 1/2 kuadrat untuk setiap X-nya 0, 1, dan 2. Di sini kita akan mencari sebuah PDF dari fungsi tersebut dengan cara kita akan masukkan dalam rumus fx sama dengan 2x 1/2 kuadrat untuk x 0, 1, dan 2, dan fx sama dengan 0 untuk x lainnya. Untuk ruang sampelnya dari x, untuk fx tidak boleh sama dengan 0, yaitu berarti x-nya 0, 1, 2, 1, dan 2. Kemudian kita mencari fungsi fx ketika fx-nya lebih atau sama dengan 0, yang mana fx ketika x-nya 0 yaitu 2, 0, masukkan dalam rumus 0-nya, terus setengah kuadrat, kita akan menggunakan fungsi kombinasi, lalu dikalikan 1/4. Nah, ini karena 2 kurangi 0 adalah 2 faktorial, dan 0 faktorial itu sama dengan 1, maka 2 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 1/4 untuk fx, yang mana x-nya adalah 0. Kemudian untuk fx, x-nya adalah 1. Langsung masukkan ke rumus, yaitu 2, 1 dikali setengah kuadrat, lalu menggunakan fungsi kombinasi. Tinggal dimasukkan saja 2 faktorial kali 1 faktorial dikali 2 min 1 faktorial dikali 1/4 dari setengah kuadrat. Nah, di sini 2 faktorial adalah 2, 1 faktorial adalah 1, 2 min 1 faktorial ikut sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2 kali 1/4, maka dapatkan hasilnya adalah setengah. Kemudian selanjutnya fx untuk x-nya adalah 2. Tinggal dimasukkan lagi ke rumusnya seperti yang sebelum-sebelumnya. 2, 1/2 kuadrat dikali setengah kuadrat, maka dapatkan hasilnya 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 kurangi 2 faktorial. 2 min 2 faktorial sama hasilnya 0. Seperti yang kita tahu di awal, 0 faktorial adalah 1, 2 faktorial dibagi 2 faktorial adalah 1, dikali 1/4 dari 1/2 kuadrat. Maka hasilnya dapat adalah 1/4. Untuk mencari total probabilitas dari fungsi tersebut, yang kita tahu jumlahan dari fx itu harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1, maka bukan merupakan total dari probabilitas. Yang dimasukkan saja jumlah dari fx untuk fx sama dengan 0, fx sama dengan 1, fx untuk x yang dengan 2. 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4, maka hasilnya sama dengan 1. Untuk kesimpulannya, karena semua nilai fx tidak negatif dan jumlahnya adalah 1, maka fungsi ini dapat digunakan sebagai PDF. Jadi fungsi fx sama dengan 2x setengah kuadrat untuk x 0, 1, 2 merupakan fungsi PDF.
Sekian penjelasannya. Terima kasih. Oke, nama saya Yohanes Gideon Omega Lekatambesi dengan NRP 50022231111. Jadi di sini saya akan membahas soal nomor 9. Di sini soalnya sudah saya tempel ya di sini dan dalam bentuk bahasa Inggris. Nggak apa-apa sambil belajar bahasa Inggris ya kita ya. Jadi terkadang diperlukan untuk memberikan nilai kode numerik ya untuk respon eksperimen yang pada dasarnya itu bukan dalam bentuk angka, bukan numerical type. Nah, contohnya dalam pengetesan preferensi warna gitu. Jadi di sini kita anggap bahwa warna biru, warna hijau dan merah terjadi atau muncul ya dengan probabilitas atau kemungkinan atau peluang masing-masing 1/4, 1/4 dan setengah gitu. Setiap warna diberi nilai integer yang berbeda gitu. Dan sesuai dengan variabel acak X yang dapat mengambil salah satu dari ketiga nilai integer tersebut gitu. Dan di sini saya akan mengerjakan soal nomor 9C ya. Tepatnya saya koreksi dikit tadi. Dan ya 9. Maaf ya kalau kameranya agak tutup karena saya sambil nulis di layar. 9C. Oke, bisakah fx sama dengan, tulis dulu ya, fx sama dengan, oke, gimana nih, 1 min x per 4 untuk x sama dengan min 1,0,2. Sorry kalau tulisan saya agak ribet atau jelek ya, karena saya juga kurang terbiasa. Dan di sini kita misal aja kalau yang lain ya, x lainnya itu 0 gitu, fx-nya. Untuk x lainnya sip. Dan di sini kita tentukan dulu ya Vx-nya. Vx itu adalah, kita tulis dalam notasi matematika ya, X yang membuat nilai Fx itu tidak sama dengan 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Fx-nya itu apa aja? Tentu kita bisa definisikan yang ini toh, yang min 1,0,2. Nah, saya rasa jelas ya. Jadi Vx itu adalah X yang membuat nilai dari Vx-nya itu tidak 0. Berarti min 1, 0 sama 2. Dan di sini pertanyaannya adalah bisa nggak Fx-nya itu digunakan sebagai PDF untuk eksperimen tersebut. Jadi bakal kita coba aja, kita tes ya, kita masukkan. Karena syarat yang pertama ya, perlu kalian ketahui, syarat pertama adalah Fx itu harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa harus lebih besar sama dengan 0? Karena dia merupakan sebuah probabilitas teman-teman, sehingga harus lebih besar sama dengan 0 tentu. Sehingga kita tes ya. Mana nih? Gini aja. Kita tes. Kalau misal F dalam kurung min 1 sama dengan berapa? Ya, kita masukkan ya. Kalau 1 min 1 salah ya. Langsung plus, jangan, nanti kurang jelas.
Pause dulu, sorry teman-teman. 1 min dalam kurung min 1 per 4 sama dengan minus ketemu minus jadi positif. Berarti 1 plus 1 jadi 2 per kenapa ini? Duh. Wow, kenapa ini? Kok nggak bisa? Nah, oke, udah balik ya, kepencet tadi teman-teman, sorry. 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Apakah dia memenuhi? Memenuhi ya, karena dia lebih besar sama dengan 0. Oke, good. Sekarang kita coba ketika F dalam kurung 0 ya. Coba sama dengan berapa kira-kira dia? Berarti dia kan dalam kurung 1 kurang 0 per 4. Sorry agak jelek. Sama dengan 1 per 4. Oke, dia berarti masih memenuhi teman-teman. Kalau kita masukkan X-nya itu 2, apakah dia masih memenuhi? Tentu kita cek teman-teman. Dalam kurung 1 min 2 per 4. Sama dengan berapa? Min 1 per 4. Apakah dia memenuhi persyaratan nilai fx-nya itu lebih besar sama dengan 0? Tentu dia tidak memenuhi teman-teman. Sehingga dari sini saja ini sudah bisa katakan bahwa fx sama dengan dalam kurung dalam kurung 1 min x per 4 ini tidak bisa kita gunakan sebagai PDF teman-teman ya, karena dia sudah melanggar syarat pertama saja sudah dilanggar, apalagi syarat yang kedua. Tapi nggak apa-apa, bisa kita lanjut ke syarat kedua aja buat ngecek lagi teman-teman. Sebenarnya tidak perlu ya, tapi ini sebagai pembelajaran aja buat ngecek ya. Jadi syarat yang kedua adalah dimana gimana nulisnya? Gini aja, nulisnya sigma fx dengan 1 atau penjumlahan dari semua fx-nya yang sudah kita hitung di awal tadi harus sama dengan 1 teman-teman ya. Kan sifat peluang juga total seluruh peluangnya harus sama dengan 1. Nah, kayak gitu. Jadi bisa kita tulis, ini maaf ya kalau misal wajah saya mungkin agak potong ya, karena biar enak nulisnya. Fx sama dengan, biar enak nulisnya tapi sama aja jelek tulisannya. Oke, sama dengan berarti F dalam kurung min 1 tambah F dalam kurung 0 tambah F dalam kurung 2. Berapa teman-teman? Karena berarti kita langsung ambil aja yang dari atas ini ya. Dari atas ini, maka 1 per 2 tambah 1 per 4 minus atau tambah dalam kurung min 1 per 4 sama dengan 1 per 2. Karena ini habis ya teman-teman ya. Sehingga apakah dia memenuhi teman-teman persyaratan ini ya? Apakah dia memenuhi? Tidak ya, tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat 2 karena tidak sama dengan 1. Tulis ya, tidak sama dengan 1. Nah, sehingga kesimpulannya adalah gimana
mana tadi? Fx sama dengan dalam kurung 1 min x per 4 untuk x sama dengan min 1,0,2 tidak bisa atau tidak dapat digunakan sebagai PDF seperti itu ya untuk eksperimen ini itu teman-teman ya. Oke, dan buat info teman-teman ya, kalau misal kita sudah lihat bahwa Vx-nya ini seperti ini, maka udah pasti dia itu discrete ya, pasti discrete karena dia bukan interval gitu, karena dia bisa kita hitung gitu, hitung satu-satu gitu. Oke, saya harap dapat dipahami ya penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari video saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Huda dengan nomor P50022231015 dari kelompok 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas teori untuk mata kuliah teori peluang ya. Dan kebetulan di sini kita akan membahas soal dari bab 2. Jadi diberikan soal yang saya dapatkan adalah soal nomor 15.A. Di sini kita diberikan suatu CDF, yaitu ini ya, fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 per 16 dengan yang berada di interval min 1 sampai 3, interval tertutup di situ. Dan di sini kita diminta untuk mencari PDF-nya begitu. Nah, untuk menghitungnya, mungkin sebelum kita menghitung, kita bisa tinjau terlebih dahulu grafiknya seperti apa ya. Nah, di sini jika kita lihat di sini, ketika tadi intervalnya min 1 sampai 3 ya, ketika dia di titik min 1, maka nilai dari fx-nya atau CDF-nya tadi bernilai 0, dan ketika dia bernilai 3, x-nya, maka CDF-nya tadi bernilai 1 di sini. Jadi sesuai dengan kaidah dari CDF ya, yaitu di paling kirinya dia bernilai 0, dan di paling kanannya dia bernilai 1 gitu. Nah, dari CDF yang diberikan ini sebenarnya kita juga bisa tahu bahwa dia itu merupakan bentuk variabel acak kontinu, bukan diskrit. Kenapa? Karena seperti yang sudah dipelajari, jika itu adalah variabel acak diskrit, maka bentuk dari CDF-nya itu pasti berupa fungsi tangga. Nah, sedangkan kita tahu bahwa fx x kuadrat plus 2x plus 1 ini bukanlah fungsi tangga seperti yang kita lihat di grafik ini ya. Dia jelas merupakan fungsi kuadrat begitu atau fungsi parabola. Nah, karena dia variabel acak kontinu, jadi kita gunakan definisi dari CDF di variabel acak kontinu. Nah, sesuai definisinya ya. CDF di variabel acak kontinu itu adalah integral dengan batas-batasnya adalah wilayah di mana dia terdefinisi atau dari min 1 sampai 3 di sini ya. Integral min 1 sampai 3 ft dt. Ft-nya adalah PDF-nya di situ. Nah, sesuai teorema fundamental kalkulus pertama yang juga sudah dibahas di materi, nilai dari fx-nya itu adalah turunan dari fx-nya. Nilai dari PDF-nya adalah turunan dari CDF-nya di situ. Nah, jadi jika kita diberikan bahwa fx-nya tadi adalah x kuadrat plus 2x plus 1 per 16, ya sudah, untuk mencari fx-nya tinggal kita turunkan saja gitu. Jadi misalkan tadi ya, kita dapatkan fx-nya adalah turunan dari fx, sehingga kita tinggal turunkan saja x kuadrat plus 2x plus 1 per 16, ya bisa kita pisah ya, x kuadrat per 16 ditambah 2x per 16 ditambah 1 per 16.
kita turunkan masing-masing ya. Untuk X kuadrat per 16 kita turunkan jadi menjadi 2X per 16 atau dia jadi X per 8 sini. Nah, untuk yang 2X per 16 dia itu menjadi 2 per 16 atau 1/8. Nah, untuk 1/16 jika dia diturunkan dia menjadi 0 gitu ya, karena dia konstanta. Nah, itulah yang kita dapat. Jadi turunannya adalah X per 8 plus 1/8 ya, sesuai teorema fundamental kalkulus pertama tadi. Berarti PDF-nya itu sendiri adalah X per 8 ditambah 1/8. Nah, tentu saja karena tadi fx CDF-nya itu terdefinisi di 1 sampai 3, otomatis PDF-nya juga terdefinisi dari min 1 sampai 3 begitu. Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Haida Judi Zudin dengan NRP 50022311033. Sini saya akan menjelaskan untuk nomor 15B. Ini kita akan di sini saya akan menentukan PDF dari PDF yang sudah diberikan gitu. Jadi fx sama dengan 1 pangkat min lambda x pangkat min lambda x. Untuk x-nya di antara 0 sampai hingga dengan lambdanya lebih dari 0. Jadi untuk di sini saya sudah cek juga bahwa di Cosmos bahwa ininya kontinu ya untuk T. Untuk T-nya 0 berarti ya 0. Ini sampai 5 begini. Gitu. Di variabel kontinu. Terus untuk jadi untuk ini variabel acak kontinu dengan teorema fundamental kalkulus pertama didapat fx PDF-nya itu turunan dari CDF-nya. Jadi untuk PDF-nya kita tinggal turunkan fungsinya min pangkat min lambda x kali f pangkat min lambda x. Jadi 1 turunannya 0 min lambda x pangkat min lambda x min lambda f pangkat min lambda x dikurangin karena ini lambda ya bebas jadinya anggap aja konstanta keluarin. Jadi dengan ini aturan UV ya, aturan turunan perkalian ya. U aksen V ditambah V aksen U tuh. Di X1 pangkat min lambda X ditambah X kali min lambda M min lambda X. Hasilnya seperti ini. Yang sama pengurangan coret-coret. Nah, jadinya sisa X lambda kuadrat pangkat min lambda X gitu. Karena pangkat min ya jadi per X lambda kuadrat per pangkat lambda X. Untuk X-nya di antara 0 sampai hingga lambdanya lebih dari 0. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Nasiruddin dengan NRP 500223144 dari kelompok 1 kelas teori peluang C. Dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan soal teori peluang bab 2 nomor 22. Jadi di soal diketahui bahwasanya dari soal nomor 21 tentukan CDF dengan mendapatkan CDF dari tipe diskrit atau FDX dan dari tipe kontinu atau FCX dengan suatu bobot A yang memenuhi A lebih dari 0 dan kurang dari 1 berupa Fx sama dengan A FDX ditambah 1 min A FCX. Oke, jadi untuk mengerjakan soal nomor 22 ini kita perlu tahu dari nomor 21-nya dulu bahwasanya kita mendapatkan suatu CDF berupa Fx sama dengan 0,25 E pangkat X jika X-nya lebih dari minus hingga kurang dari 0 dan Fx-nya sama dengan 0,5 jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1, lalu Fx sama dengan 1 min E pangkat min X jika X-nya lebih dari sama dengan 1 kurang dari plus hingga. Jadi pertama-tama kita temukan dulu titik diskontinuitasnya. Jadi yang pertama ketika X sama dengan 0 kita cari limitnya dari sisi kiri, yaitu dari X negatif dulu. Jadi maksudnya yang dari limit X mendekati 0 dari sisi negatif. Jadi limit X mendekati 0
nol negatif fx sama dengan 0,25 kali E pangkat 0 atau sama dengan 0,25 kali 1 atau 0,25. Lalu didapatkan juga bahwasanya F0 itu kalau berdasarkan CDF sama dengan 0,5. Jadi didapatkan titik diskontinuitas yang pertama ketika X sama dengan 0 itu F0-nya dikurangi limit X 0 negatif fx sama dengan X mendekati 0 negatif fx atau sama dengan 0,5 dikurangi 0,25 atau sama dengan 0,25. Begitu juga ketika X-nya sama dengan 1, didapatkan limitnya ketika X-nya mendekati 1 dari sisi kiri, didapatkan fx-nya sama dengan limitnya sama dengan 0,5, dan dari CDF juga diketahui bahwasanya F1 itu sama dengan 1 min E pangkat minus 1, atau kalau misalnya kita hitung didapatkan hasilnya adalah 0,6321. Didapatkan juga titik diskontinuitasnya, yaitu F1 dikurangi limit X mendekati 1 dari kiri, fx sama dengan 0,6321 dikurangi 0,5 atau sama dengan 0,1321. Didapatkan totalnya itu bahwa total diskontinuitasnya itu sama dengan 0,25 ditambah 0,1321 atau sama dengan 0,3821. Total dari diskontinuitas ini adalah yang menjadi bobot dari A tersebut gitu. Karena memenuhi juga kan bahwasanya 0,3821 ini lebih dari 0 dan kurang dari 1 begitu. Didapatkan akhirnya CDF diskretnya seperti ini, bahwasanya FDX sama dengan 0 apabila X-nya kurang dari 0, sama dengan 0,25 per 0,3821 atau 0,654 jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1, dan apabila X-nya lebih dari sama dengan 1, FDX-nya sama dengan 1. Dilanjut untuk yang tipe kontinu-nya, didapatkan bahwasanya FCX-nya sama dengan 0,25 E pangkat X per 1 min 0,3821 itu sama dengan 0,404 kali E pangkat X apabila X-nya itu kurang dari 0. Lalu didapatkan FCX-nya sama dengan 0,5 min 0,25 per 1 min 0,3821 atau kurang lebih sama dengan 0,404 apabila X-nya lebih dari sama dengan 0 dan ini kurang tanda ya, kurang dari 1, dan FCX-nya sama dengan 1 min E pangkat min X min 0,6321 per 1 min 0,3821 atau sama dengan 0,595 kali 1 min E pangkat min X apabila X-nya lebih dari sama dengan 1. Didapatkan juga akhirnya kombinasi fx-nya. Tadi kan diketahui bahwasanya kombinasi CDF-nya ini memenuhi fx sama dengan A kali FDX tambah 1 min A FCX. Didapatkan titik kita bahwasanya A-nya itu 0,3821. Jadi kita langsung substitusi aja bahwasanya fx-nya sama dengan 0,3821 FDX ditambah 1 min 0,3821 FCX atau sama dengan 0,3821 FDX ditambah 0,6179 FCX begitu. Mungkin itu saja pembahasan dari saya untuk nomor 22 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya lanjutkan ke teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakiran Pasha dengan NRP 50022.1021 dari kelompok TOEFL 1. Sini saya dapat bagian untuk membahas soal nomor 29 pada bab 2 untuk tugas. Oke, langsung singkat saja. Nomor 29 itu consider the discrete random variable X with PDF given by the following table. Perhatikan penyebaran discrete variabel X dengan PDF yang ada pada tabel di bawah ini. Nah, ini kita tahu bahwasanya ini itu udah discrete ya, karena pada soal udah dijelaskan bahwasanya PDF yang ada di tabel ini itu merupakan variabel discrete. Oke. Nah, karena itu di sini kita langsung aja cari distribusi dari X itu tidak simetri. Kenapa? Dan tunjukkan μ3 sama dengan 0. Itu aja. Di sini aku bagi menjadi A dulu, di mana A itu untuk mencari distribusinya, kenapa kok tidak simetrik. Yang B itu untuk mencari μ3 sama dengan 0. Oke, itu saja. Untuk cara menjawabnya, kita bisa tahu. Bentar. Kita tahu pada definisi 9, suatu distribusi dengan PDF fx dikatakan simetris terhadap C jika fc min x sama dengan fc plus x untuk semua x. Nah, di sini kita bisa gunakan definisi ini, tapi sebelum itu kita harus mencari nilai C-nya terlebih dahulu agar kita bisa menggunakan fc min x sama dengan fc plus x. Oke, nah oleh karena itu untuk mencari nilai C,
kita dapat gunakan atau kita dapat cari dengan definisi 9 tadi, yaitu fx sama dengan fc min x. Nah, dari pernyataan ini kita bisa substitusikan x sama dengan 0. X sama dengan 0 di sini. Jadi f0 sama dengan fc min 0. Ini f0 dapat f0 sama dengan fc. Sehingga dapat c sama dengan 0 di sini. Oke. Karena c sama dengan 0, kita tahu pada definisi 9, fc min x sama dengan fc plus x untuk semua x itu memenuhi. Itu maka bisa dikatakan simetris. Jikalau tidak memenuhi, maka dengan kata lain, itu merupakan fx-nya merupakan tidak simetris terhadap c. Oleh karena itu kita tahu c sama dengan 0, kita bisa langsung mengecek apakah di sini simetri atau tidak simetri. Oke, kita tahu untuk jawabnya A terlebih dahulu. Pada yang pertama adalah x-nya sama dengan min 3. Jadi yang awalnya rumusnya seperti ini, fx min c min x, saya sebentar, f c min x sama dengan f x min c, kita substitusikan c-nya sama dengan 0. Karena itu kita dapat rumusnya dengan c sama dengan 0 sama dengan f 0 kurangi x. F min x sama dengan f x. Nah, kita bisa substitusikan x-nya sama dengan min 3. Kita dapatkan terlebih dahulu ya rumusnya ini, rumus umumnya, untuk mengecek apakah simetri atau tidak simetri. Jika untuk setiap nilai pada x ini, dengan probabilitasnya, itu memenuhi sifat ini, f sama dengan min x sama dengan minus x sama dengan f sama dengan x, itu maka kalau memenuhi semuanya, termasuk simetri. Tapi kalau salah satu saja tidak memenuhi, maka bukan simetri di situ. Kita cari satu-satu nilai x sama dengan min 3. Kita masukkan ke rumusnya. F min x sama dengan fx. X sama dengan f x. Sini f minus dari minus 3 dengan f dari minus 3. Di sini kita peroleh f dari 3 sama dengan f dari minus 3. Di sini kita tahu bahwa f dari minus 3 adalah seperempat. Sedangkan f dari 3 itu nggak ada pada tabel. Karena itu kita bisa tulis kosong atau tidak ada di dalam X-nya ini. Atau PDF yang ada di tabel ini. Karena itu di sini kita bisa tulis kosong. Sama dengan f dari minus 3 itu berapa? Adalah seperempat. Tentunya seperempat itu tidak sama dengan kosong. Jadi di sini sebenarnya sudah tidak memenuhi. Tapi kita cari lagi untuk nilai selanjutnya. Baik, X sama dengan min 1. Masukkan ke dalam rumusnya. Fx f dari minus 1 dari minus 1 f1 adalah f dari minus 1. Di sini f1 itu tidak ada pada PDF-nya. Nah, karena itu sama halnya tadi kosong, tapi minus 1 bernilai dari seperempat pada PDF-nya. Kita bisa tulis langsung kosong dengan per 4. Ini obvious ya bahwa ini tidak sama dengan ini tidak memenuhi lagi. Sekarang tulis TM tidak memenuhi plus ini juga TM.
Karena itu kita bisa lanjut lagi ke nilai X sama dengan 0 di sini. Karena 0 bakalan sama aja kayak yang saya buktikan di sini. Bakalan ketemu di sini nanti F0 sama dengan F0. Jadi 0 itu kita abaikan di situ. Karena 0 pasti tidak ada nilai minus atau positifnya di situ. Jadi kita bisa lanjut atau abaikan nilainya. Karena 0 tidak bernilai negatif atau positif. Oke. Kita bisa lanjut lagi. Yang kedua, di sini X sama dengan 2 ya. Aku tulis dulu biar tahu. Untuk X dengan 0 boleh diabaikan karena tidak mungkin bernilai negatif ataupun positif. Atau dengan kata lain, 0 pasti tidak ada simetrinya dengan kanan atau kiri. Karena 0 itu cuma satu gitu. Jadi kita untuk singkat waktu kita boleh abaikan perhitungannya. Kita lanjut aja ke X sama dengan 2. X sama dengan 2. Bentar. Masukkan ke rumusnya untuk mengecek. F sama dengan minus 2. F sama dengan 2. Kita tahu pada PDF table minus 2 tidak ada nilainya, jadi kosong. Sedangkan 2 bernilai 1/8. Jadi ini kosong. 1/8. Ini sudah jelas, tidak memenuhi. Lagi, nilai pada tabel yaitu 2/2. Nilai X kita masukkan ke dalam rumus. Ini kosong sini. Karena kita tahu minus 2/2 itu tidak ada pada tabel. Jadi kita bisa tulis kosong lagi. Sedangkan di sini 2/2 itu bernilai 3/2/16. Ini obvious tidak sama dengan di sini TN. Nah, oleh karena itu dari pengecekan nilai atau pengecekan pada definisi bahwa definisinya itu sudah tidak memenuhi untuk bisa dibilang PDF tersebut itu simetri. Oleh karena itu kita mengikut pada definisi dapat disimpulkan karena tidak ada simetri antara nilai positif dan negatif maka distribusi ini tidak simetris. Distribusi ini tidak simetri. Ini sudah ditunjukkan. Kita kembali kepada soal the distribution of X is not symmetric. Kenapa? Kenapa distribusi ini tidak simetrik? Kita bisa jawab dengan kesimpulan yang telah kita dapatkan dari penyelesaian tadi. Karena tidak ada simetri antara nilai positif dan negatif atau probabilitas yang bernilai X-nya yang bernilai negatif dengan nilai positif, maka distribusi ini tidak simetri karena tidak memenuhi definisi 9 tadi. Jadi di sini terpenuhi bahwasanya tidak simetri. Oke. Saat ini pada A sudah kita jawab. Lanjut, sekarang kita ke B. Kita disuruh menghitung mu 3 sama dengan 0. Atau momen ketiga terhadap mu adalah 0. Show atau tunjukkan bahwa mu 3 sama dengan 0. Oke, karena ini ditunjukkan, kita bisa menghitung satu-satu. Itu show mu 3 dengan 0. Kita disuruh menunjukkan ya. Karena itu kita langsung tunjukkan aja.
dengan cara di sini kita tahu bahwasanya mu3 kita dapat gunakan pada rumus ekspektasi dengan ekspektasi X min mu 3. Karena ekspektasi ini kita bisa tulis ke dalam definisi ini ya, definisi 4 menjadi seperti ini. Sigma untuk al xi sama dengan X dalam kali fx-nya. Bisa langsung tulis definisi 4 jadi sigma al xi dan X. Oke. Oleh karena itu, di sini kita perlu untuk mencari terlebih dahulu ya, nilai mu-nya itu berapa sih untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan mu3 ini. Karena itu, mu ini kita cari terlebih dahulu. Cari mu. Nah, mu itu sama dengan ekspektasi X. Atau kita bisa tulis al xi dengan X dari X. Kita bisa langsung masukkan aja. X-nya itu berapa? Oke, dimulai dari -3 tadi. Kalikan 1/4 tambah -1 kalikan 1/4 tambah 0 kalikan 6 min 3 akar 2 16 tambah 2 kali 8 ditambah 2 akar 2 kalikan 3 akar 2 per 16. Ini tinggal kita masukkan aja ya nilai-nilai yang ada di tabel. Jadi -3 dikali 1/4 ditambah -1 kali 1/4 ditambah 0 dikali ya, dan seterusnya. Kita masukkan untuk mencari nilai mu-nya, yaitu ekspektasi. Oke, kita bisa selesaikan. -3/4 minus 1/4 tambah 0 tambah 2/8 tambah 2 akar 2 dikali 3 akar 2 per 16. Jadi 12 per 16. Kita bisa selesaikan. -1 tambah 1/4 ya, tambah 3/4. Jadi -1 ditambah 1. Oke. Jadi didapat di sini mu-nya bernilai 0. Oleh karena itu, karena mu-nya bernilai 0, kita bisa masukkan atau kita bisa mensubstitusikan ke dalam rumus mu3 tersebut. Jadi seperti ini. mu3 sama dengan ekspektasi X min 0 mu3. Jadi sigma al xi dengan X-nya ini kita pangkatkan dengan 3 ya. Dan fx-nya. Seperti ini. Jadi sebenarnya di sini bakalan X min mu akan dengan 3. Ya, ini aku pangkat 3-nya. Nah, ini aku salah nulis rumusnya. Di sini yang benar bakalan menjadi X min 3, X min mu maksudku, X min mu pangkat 3, dikalikan dengan X. Nah, rumusnya bakal menjadi seperti ini. Sorry kalau saya salah nulis tadi. Jadi sebenarnya rumusnya bakal menjadi seperti ini. Namun, karena kita tahu mu-nya itu 0, jadi X min 0 sama dengan X saja, dipangkatkan 3 dikalikan fx-nya. Karena itu di sini kita tahu, tulis menjadi seperti ini. Kita bisa langsung substitusikan nilai xi-nya, kita dapatkan 3. Jadi seperti ini. -3
pangkat 3 dikalikan dikalikan 1/4 tadi tambah minus 1 pangkat 3 dikalikan 1/4 juga, oke, tambah 0 pangkat 3 dikalikan 6/3 akar 2 3 akar 2 bentar, 6/3 akar 2 per 16 ini, terus plus 2 pangkat 3 kalikan 1/8 tambah 2 akar 2 pangkat 3 kalikan 3 akar 2 per 16. Kita selesaikan nilainya. Ini minus 27/4. Terus minus 1/4. Ini karena 0, jadi 0. Ini 2 tambah 1. Ini kita tahu sedemikian rupa pangkat 3 dan ini 16 jadi bisa dicoret. Akar 2 dikali akar 2 jadi 2. 2 kali 3, 6. Jadi 6. Kita selesaikan. Di minus 28/4 tambah 7. Dengan minus 7 ditambah 7 sama dengan 0. Ini kita dapatkan mu 3 sama dengan 0. Atau momen ketiga pada mu itu sama dengan, ya, momen ketiga terhadap mu adalah 0. Jadi kita sudah menunjukkan atau kita menghitung bahwasanya nilai mu 3-nya menjadi sama dengan 0 dengan perhitungan seperti ini. Oke, dapat mu 3 sama. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.